Selamat pagi anak-anak hebat, selamat berjumpa kembali dengan Bu Nani di kelas IPA 8. Kali ini kita akan membahas tentang materi pesawat sederhana. Anak-anak sekalian, yang namanya pesawat sederhana itu sangat meringankan beban pekerjaan kita. Sekarang kalian bayangkan, apabila kalian ingin memindahkan barang yang sangat berat ke dalam tempat yang jaraknya lebih jauh dari tempat yang kita tinggali. Bayangkan kalau misalnya kalian memindahkan benda tersebut dengan menggunakan kaki dan tangan kalian untuk berjalan ke suatu tempat yang jauh tersebut. Dan kalian bandingkan jika kalian mengendarai mobil untuk memindahkan barang tersebut dengan jarak yang sama. Lebih ringan mana anak-anak? Tentu saja kalian akan serentak menjawab, lebih ringan mobil, Bu. Iya, dan Bu Nani pun pernah merasakannya sendiri. Ternyata mobil itu meringankan aktivitas kita. Anak-anak sekalian, dengan menggunakan mobil itu akan memperkecil gaya. Tetapi kerja yang kita dapatkan adalah lebih besar dan sangat besar. Mobil itu dirangkai dari beberapa komponen, yaitu ada skrob, ada roda, ada tuas. Komponen-komponen itulah yang disebut sebagai pesawat sederhana. Oke anak-anak hebat, sekarang kita akan menginjak pada materi pesawat sederhana. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang tuas. Perhatikan, simak baik-baik. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Pesawat yang sederhana yang akan kita bahas kali ini adalah berupa pesawat sederhana tuas. Anak-anak sekalian, kalian tentunya sudah tahu tuas itu seperti apa. Karena pesawat sederhana ini kalian sudah pernah mengetahuinya di SD, ya. Tuas itu adalah sebatang kayu atau bisa juga besi, atau bisa juga yang lainnya. Pokoknya yang namanya tuas itu adalah berupa besi yang panjang atau kayu yang panjang yang kita gunakan untuk mengungkit suatu benda melalui titik tumpu tertentu. Ya, itu adalah tuas. Tuas kita bagi menjadi 3 jenis anak-anak: tuas kelas pertama, tuas kelas kedua, dan tuas kelas ketiga. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan adalah ada titiknya. Nanti ada yang namanya titik tumpu, ada yang namanya titik beban, ada yang namanya titik kuasa. Untuk memahami materi ini, kita lihat penyajian PPT berikut. Nah, anak-anak semua, ini adalah tuas atau pengungkit jenis yang pertama. Titik tumpunya adalah di tengah. Kemudian di sini ada beban. Kemudian di situ ada kuasa. Anak-anak semua, yang namanya tuas atau pengungkit jenis pertama, itu pasti kalian sudah tahu. Pada saat kecil kalian pernah bermain di sini. Pernah bermain dengan permainan tuas jenis pertama. Apa coba? Namanya adalah jungkat-jungkit, ya. Selain jungkat-jungkit, ada alat yang lain yang berdasarkan pada tuas kelas yang pertama. Contohnya ada gunting. Gunting itu adalah titik tumpunya di tengah. Kemudian ada lagi pemotong kuku, itu titik tumpunya juga di tengah. Di sini Bu Nani akan perlihatkan tentang gunting anak-anak. Ini adalah gunting. Ya. Kita lihat titik tumpu itu yang mana? Ini adalah titik tumpu, yang tengah di sini adalah titik tumpu. Bu Nani pegang. Ini adalah kuasanya, tangannya Bu Nani ini adalah kuasanya. Lah, bebannya kita letakkan di mana? Kalau misalnya Bu Nani ingin menggunting kertas, kita lihat Bu Nani ambil kertas. Lah, kuasanya adalah di pinggir sini. Jadi, kertas ini adalah sebagai titik beban, tangannya Bu Nani itu sebagai titik kuasa, penumpunya di tengah-tengah ini namanya adalah titik tumpu. Nah, kemudian anak-anak, tadi yang tempat pegangan tangan ini adalah kuasa. Jarak antara titik tumpu ke kuasa itu namanya adalah lengan kuasa. Jarak titik tumpu ke beban namanya adalah lengan beban. Lah,
sekarang kalian akan lebih gampang menghafalkannya adalah dari tengah. Yang tengah adalah titik tumpu. Otomatis yang pinggir-pinggir adalah beban dan kuasa. Kalian bisa menyebutkan contoh yang lain anak-anak. Contoh yang lain di sini Bu Nani bawa tentang pemotong kuku. Di sini adalah pemotong kuku. Saya balik, ini bisa saya gunakan untuk memotong. Di sini kalau saya potong kuku, kukunya ini akan beban. Bebannya di sini adalah di pinggir. Yang Bu Nani pegang, tangannya Bu Nani, ini adalah kuasa, titik kuasa. Kemudian titik tumpunya di mana? Titik tumpunya di tengah di sini. Ini adalah titik tumpu. Ya. Ini tuas kelas pertama. Nah, lengan bebannya mana? Lengan bebannya ya dari titik tumpu ke beban, itu namanya adalah lengan beban. Lengan kuasa di mana? Lengan kuasa adalah dari titik tumpu ke kuasa. Itu namanya adalah lengan kuasa. Oke anak-anak, hebat. Kalian bisa mencari contoh yang lain, tapi jangan lupa kalian harus bisa menunjukkan mana titik beban, mana titik tumpu, dan mana titik kuasanya. Sekarang Bu Nani akan lanjutkan untuk yang tuas kelas jenis kedua. Tapi kalian harus tahu di sini besaran daripada gaya atau kuasa. Kuasa itu sama aja dengan gaya. Itu adalah force atau F. Kemudian beban, weight, simbolnya adalah W. Satuan gaya itu adalah Newton. Satuan beban, maaf ini salah ya. Satuan beban itu bukan meter atau sentimeter. Satuan beban ini adalah Newton sama. Yang sentimeter atau meter itu adalah lengannya. Lengan beban, lengan kuasa, satuannya adalah meter atau sentimeter. Ya. Yang kedua, perhatikan anak-anak, tuas jenis kelas kedua yang membedakan adalah tengahnya di sini adalah beban. Tengahnya beban, otomatis yang titik tumpu sama kuasanya itu adalah berada di pinggir. Maaf anak-anak, Bu Nani nggak bawa contohnya. Kalian bisa melihat pembuka tutup botol. Pembuka tutup botol itu kan kita buka gini. Yang namanya titik tumpunya adalah di pinggir. Bebannya adalah tutup botolnya itu di tengah. Kuasanya otomatis di samping. Selain itu, kalau misalnya kalian di tempat bangunan, orang yang baru membangun, kemudian ada orang yang membawa pasir dengan menggunakan gerobak dorong beroda satu, itu juga contoh daripada tuas jenis kedua, karena bebannya berada di tengah. Oke anak-anak hebat, tadi tuas kelas pertama yang berada di tengah apa? Yang berada di tengah adalah titik tumpu. Tuas jenis kedua yang berada di tengah adalah titik beban. Nah, sekarang kadang-kadang di dalam perhitungan kalian lupa. Yang namanya lengan kuasa di sini adalah lebih panjang dibandingkan lengan bebannya. Ya. Lengan kuasa adalah dari titik tumpu ke kuasa. Lengan beban adalah dari titik tumpu ke beban. Jangan lupa di dalam perhitungan nanti letak titik kuasanya. Sekarang Bu Nani lanjutkan untuk tuas jenis ketiga. Nah, sekarang kita masuk pada tuas jenis ketiga. Tuas jenis ketiga adalah kuasanya di tengah. Yang membedakan 1, 2, 3 ada yang pertama adalah titik tumpu, yang kedua beban, yang ketiga adalah titik kuasanya berada di tengah. Nah, kalian harus hati-hati untuk lengan beban lebih besar dibandingkan lengan kuasanya. Ya, di dalam perhitungan kalian biasanya adalah salah di sini. Ya. Nah, sekarang perhatikan anak-anak. Kalau misalnya kalian bermain jungkat-jungkit, untuk keseimbangan, otomatis kalian sisi kiri harus sama dengan sisi kanan. Makanya untuk rumus di dalam tuas adalah W kali LW sama dengan F kali LF. Beban kali lengan beban sama dengan kuasa kita kalikan dengan lengan kuasa. Kemudian keuntungan mekanik itu apa sih anak-anak? Keuntungan mekanik adalah pada saat kita menggunakan tuas, berapa sih keuntungan yang kita dapatkan? Contoh sederhananya seperti ini. Kalian mau membawa batu yang besar untuk memindahkan ke suatu tempat, otomatis kalian akan merasa kesulitan. Kalian pakai tuas, kalian congkel, batu itu akan berpindah sendiri. Nah, keuntungannya itu sebenarnya berapa? Ya,
Itu bisa kita hitung dengan menggunakan KM sama dengan W per F atau LF per LW. Rumus ini kita dapatkan dari mana sih anak-anak? Perhatikan, kita dapatkan dari sini. Kelihatan anak-anak? Ya, ini adalah kita dapatkan dari kita buat rumus dari W kali LW sama dengan F kali LF, itu kita buat atas bawah. Jadi W per F sama dengan LF per LW. W per F sama dengan LF per LW. Habis itu kita kalikan silang. Kalau kita kalikan silang, maka kita akan dapat rumuskan W kali LW sama dengan F kali LF. Ya. Nah, contohnya apa sih anak-anak? Contohnya apa? Kalau misalnya alat yang bekerja berdasarkan tuas jenis ketiga itu apa? Bu Nani di sini membawa contoh pinset. Pinset untuk kalau di kedokteran untuk mengambil apa coba? Mengambil yang sangat kecil. Kalau misalnya di sini kayak susupen kena misalnya gampangannya ya kena duri ikan, nggak mungkin duri ikan juga masuk kulit sini ya. Biasanya kalau susupen itu kayak kena kayu yang nuncep di sini, suster biasanya pakai pinset. Nah, kuasanya tuh di tengah. Tangannya Bu Nani itu kan kuasanya di tengah. Titik tumpunya di samping sini. Bebannya adalah di sini. Ya anak-anak, ini adalah contoh tuas kelas yang ketiga. Contoh-contoh yang lain otomatis kalian bisa cari sendiri. Ya, ada yang mau tanya silahkan tulis di komentar ya anak-anak, nanti akan Bu Nani jawab. Nah, sekarang kita sampai pada latihan soal. Ingat, di dalam latihan soal, jika kalian disuruh menyebutkan tuas kelas pertama, 2, dan 3 contohnya, kalian harus tahu letak titik tumpu, titik kuasa, titik bebannya itu di mana. Oke, anak-anak? Jadi, jangan hanya asal menyebutkan contoh bendanya saja. Tapi kalian harus bisa menyebutkan letak-letak daripada titik-titiknya. Ya anak-anak, Bu Nani akan bantu sedikit untuk yang nomor 2. Nomor 2, perhatikan dulu. Bebannya adalah 360 Newton, itu W-nya. Kemudian 20 cm itu adalah lengan bebannya, karena ini adalah jarak dari beban ke titik tumpu. 180 cm ini adalah lengan kuasanya karena dari titik tumpu ke kuasa. Berapa besarnya kuasa yang diperlukan anak tersebut? Sebenarnya gampang anak-anak untuk kuasa. Ini tuas kelas pertama. Ini sentimeter tidak usah kita jadikan meter karena nanti otomatis akan kita coret. Ya. 360 kita kalikan 20 sama dengan 180 kita kalikan F. Seterusnya kalian kerjakan sendiri. Tapi hati-hati kalau itu tuas kelas kedua dan ketiga. Kita harus tahu berapa besarnya lengan bebannya, berapa besarnya lengan kuasanya. Kalau itu dengan gambar. Hati-hati anak-anak karena biasanya kesalahannya adalah letaknya di situ. Selamat mengerjakan. Semoga kalian mengerti, kalian mudeng. Kalau tidak tahu silahkan tulis di komentar. Setelah tulis di komentar atau kalian bisa WA Bu Nani, tapi lebih Bu Nani sarankan kalian lewat komentar ya. Jadi pada saat pembelajaran biar Bu Nani bisa langsung komen di situ. Ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian akan dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Dadah.